يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Mohon izin saya mengulang, membantu menguatkan Pak DKM yang memberikan informasi. Para bapak yang masih terlihat di belakang, apalagi anak-anak muda, silahkan ke depan. Silahkan pindah ke depan. Jangan ragu-ragu, silahkan pindah ke depan semuanya. Yang duduk di sekitar pintu, mohon dilapangkan jamaah yang baru masuk agar tidak ragu masuk masjid gara-gara para bapak berada di sekitar pintu. Silakan pindah. Akang, anak-anak muda punten yang di belakang, pindah ke depan. Silakan dipadati barisan-barisan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilallahil masir. Para tamu undangan Allah, khatib paling tidak sejak detik ini diberi kesempatan untuk mengingatkan dirinya. Demikian juga khatib punya kewajiban untuk mentransfer informasi kepada keluarga khatib. Tidak terkecuali informasi amanat wasiatut taqwa ini dialamatkan kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis Jumatan secara khusus di tempat ini. Demikian juga setiap khatib punya tugas dan tanggung jawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan konten-konten yang disampaikannya, agar mengajak, paling tidak mengingatkan, lebih dari itu mengikuti petunjuk Al-Quran, memperingatkan kepada seluruh jamaah agar berikhtiar sama-sama tanpa kecuali, paling telat sejak saat itu, dalam konteks saat ini, sejak saat ini, untuk meningkatkan kualitas ketaatan, kesetiaan, ketundukan, keistiqomahan untuk hanya berilah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai habis masa waktu kita untuk berkinerja di muka bumi ini, dalam arti sampai akhir hayat kita semuanya. Demikian penggalan pertama khutbah khatib saat ini. Yang kedua, hari ini kita berada di hari yang pertama
di bulan 5 1444 Hijriah. Menurut bahasa Arabnya itu di bulan Jumadil Ula, bertepatan dengan tanggal yang insya Allah lumrah di kalangan kita semuanya, 25 November 2022. Para jamaah yang Allah muliakan, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya untuk bermajlis ilmu atau bertolabul ilmi, mencari, menyampaikan, mengkaji, memperdalam, menambah wawasan keilmuan itu, ternyata kontraknya bukan 1 tahun 1 kali dengan durasi yang sangat singkat, pendek, bukan juga per semester, bukan per triwulan, bukan per bulan. Tuntutan arahan dari Rasul atas panduan wahyu itu bukan pula per 2 pekan, dipersingkat lagi, dipersering lagi, bukan per 1 pekan, bukan per 3 hari, bahkan bukan per hari, atau bukan hanya 1 hari, apalagi hanya beberapa menit saja. Tetapi transaksi kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita diarahkan, dipandu, dimotivasi, dibimbing, disupport untuk bermajlis ilmi ini sepanjang hayat kita semuanya. Siapa yang dituju dengan sabda Rasul itu? Setiap laki-laki dan perempuan yang menganggap dan masih menyadari bahwa dirinya adalah muslim. Terserah muslimnya siapa, status sosialnya bagaimana, tetapi yang dituju dengan sabda Rasul itu adalah setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Umurnya tidak diklasifikasi, pintar dan tidaknya, banyak ilmu dan tidaknya juga tidak dikelaskan, tidak dikelompokkan. Sehingga kita sangat-sangat sering dan bahkan sudah sangat akrab mendengar dalil normatifnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Jadi kalau khatib menyederhanakan terjemahan dari sabda Rasul itu, bermajlis ilmi ini sepanjang hidup, mau siang, mau malam. Tidak disebutkan bagaimana kalau hujan, tidak. Bagaimana kalau panas, tidak disebutkan. Bagaimana kalau kaya, saya mau sudah kaya, tidak juga disebutkan. Bagaimana kalau orang miskin, sibuk dengan pekerjaan, tidak juga di kelas-kelas seperti itu. Tidak diberi uzur, tidak diberi rukhsah untuk berilmu itu. Oleh karena itu, khatib mengingatkan dirinya sendiri, mari kita bersyukur di hadapan para bapak dan para remaja juga anak-anakku sekalian. Mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, mumpung kita masih diberi umur, diberi kesempatan, bahkan diberi media yang orang lain tidak punya media semegah ini. Bahkan kita banyak juga data, banyak masjid yang tidak rampung, fisiknya tidak selesai, sumbangannya macet, mengandalkan potensi lokal tidak berdaya, baik tidak berdaya ekonominya, demikian juga tidak berdaya rasanya. Bukan semata-mata miskin, tetapi rasa kepedulian kepada tegaknya agama dan dalam rangka memfasilitasi orang beragama rendah sekali. Bagaimana ketika umat Islam ini rendah rasa beragamanya, baik itu untuk melakukan pembangunan fisik infrastruktur, masjid, mushola, majelis taklim, pondok pesantren, madrasah, asrama santri, rumah yatim piatu yang miskin, bukan rumah yatim piatu yang kaya, karena banyak anak yatim orang tuanya kaya. Rumah para murabbi, para pembimbing agama, banyak yang macet,
Tapi kalau kita melihat ke depan, ke kiri, ke kanan, sesekali menghadap ke atas, betapa Allah memberikan anugerah kepada kita masjid semegah ini. Jika saja ini adalah bangunan pribadi, bisa dilelang berapa miliar harganya. Dari waktu ke waktu harga tanah, bahkan nilai bangunan semakin meningkat. Hadirin yang Allah muliakan, berkenaan dengan masjid, dari beberapa kali saya melihat, baik itu lewat informasi langsung, lewat informasi online digital, setiap kali gempa masjid selalu bertahan, bertengger. Tidak pernah roboh itu masjid. Termasuk di Aceh pada saat tsunami, Masjid Darussalam itu bertengger dengan kuatnya, menunjukkan eksistensinya bahwa ia adalah rumah Allah, tempat keselamatan bagi orang-orang yang berselimut dengan jaminan keselamatan dari Allah Rabbul Alamin, dalam arti tunduk dan patuh berserah diri kepada Allah. Di sekitarnya dibombardir oleh air, oleh tsunami, tetapi Masjid Darussalam itu tidak roboh. Tetapi beberapa hari yang lalu, di sekitar kita, masih di provinsi yang sama, dikabarkan bahwa ada satu masjid yang megah rata dengan tanah. Bahkan kekuatan goncangannya tidak terlalu besar, hanya 5,6. Tapi masjid yang megah itu kok jadi rata dengan tanah. Saya tidak habis pikir sebagai muslim yang mungkin bisa dikategorikan radikal karena umur masih muda. Loh, ada apa dengan masjid ini? Ada apa dengan lingkungan masjid ini? Karena beberapa kesaksian di beberapa waktu yang lalu, masjid selalu bertahan, digoyang oleh apapun juga. Tapi masjid di Cianjur kok roboh. Hadirin yang Allah muliakan, pada penggalan berikutnya mari kita sama-sama untuk mengingat bahwa masjid itu disuruh dibikin oleh Allah, dialamatkan kepada orang yang yakin bahwa dia tahu ada perintah Allah untuk bikin masjid. Target utama masjid itu harus menjadi fasilitas takwa. Dan yang membangunnya juga harus punya transaksi internal, antar personal, termasuk antar kolektif, bahwa dirinya ingin menjadikan masjid yang dibikinnya sebagai fasilitas takwa untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Jangan dulu berpikir orang lain. Untuk apa bikin masjid? Memfasilitasi umat Islam agar bisa beribadah. Siapa umat Islam itu? Dirinya sendiri. Setiap orang yang berinfak, berwakaf, bersedekah, gotong royong, hingga tukang bas, laden dan lain sebagainya, ketika ia dilibatkan untuk membangun fisik masjid, bukan dialamatkan bahwa ini hanya semata-mata proyek tender untuk orang lain agar nyaman beribadah, tapi harus dialamatkan dulu pertama kali kepada dirinya sendiri. Karena itu pula ada inovasi pemikiran khatib sekian waktu yang lalu, ketika ada kepanitiaan bikin masjid, khatib menyelipkan item, selain kesediaan berinfak berapa rupiah, maka harus ditambahkan di bawahnya bahwa saya siap untuk menjadi pemakmur masjid selain memberikan donasi-donasi yang diperlukan oleh kepanitiaan. Tanpa transaksi itu diduga berat. Sekian persen banyak bangunan masjid megah, digunting pita peresmiannya, dicat tiap tahun, dipercantik, diperbaharui, baik itu karpetnya ataupun alasnya dan lain sebagainya, tetapi karena tidak merasa dirinya transaksi dengan Allah Rabbul Alamin, maka seolah-olah sudah sempurna membuat masjid hanya dengan mendirikan bangunan berupa fisik infrastruktur. Hadirin yang Allah muliakan, jika demikian mari kita ingatkan diri kita masing-masing, kita peringatkan, kita sanksi diri kita masing-masing dengan satu di antara sabda Allah Rabbul Alamin, bahwa ada masjid yang diklaim oleh Al-Quran sebagai masjid dirar.
Bagaimana karakter Masjid Diror itu? Masjid Diror itu dibangun oleh orang-orang pembohong. Kalau saya elaborasi, bagaimana sifat-sifat pembohong? Kok produknya bagus sekali bikin masjid? Mari kita bahasakan dengan bahasa lingkungan, bahasa pergaulan kita, bahasa komunikasi kita, sehingga merasa komunikatif dengan jiwa dan raga kita masing-masing. Seandainya di dekat rumah saya ada masjid, rasa-rasanya saya tidak pernah akan ketinggalan sholat subuh di masjid. Wah, itu lamunan sangat bagus sekali, isinya bagus sekali. Mungkin ada juga yang melamun yang kedua, seandainya saya berdempetan rumah dengan masjid, bagaimana bisa saya tidak berkunjung ke masjid, apalagi saya berada di rumah saya. Lamunan yang ketiga, seandainya di sekitar kantor saya, tempat kerja saya, di sekitar sawah, kebun, warung, rumah saya, villa saya ada masjid, rasa-rasanya pasti akan merasa nyaman karena saya bertetangga dengan masjid. Apapun kegiatan masjid, pasti saya akan ikuti. Apa yang dibutuhkan oleh masjid, pasti saya akan berupaya menjadi orang pertama yang terlibat dengan kegiatan kemasjidan. Ini kalau saya turunkan lamunan demi lamunan sebagaimana karakter orang munafik itu, diduga seperti itu. Kenapa? Karena di antara indikator yang populer dari ciri orang munafik itu adalah idza hadatsa kadzaba. Jika ia berbicara, isinya dusta. Wa idza akhlafa wa idza wa'ada akhlafa. Jika ia berjanji, ia sulaya. Wa idza tumina khana. Jika ia diamanati, ia khianat. Nah, kembali kepada indikator yang tidak populer, tetapi Al-Quran sudah mempopulerkan bahwa ada gelar judul Masjid Diror yang dibangun oleh orang munafik. Di antara indikator orang munafik adalah tidak tepat atas janji, lamunan transaksinya. Maka jangan sampai kena kepada kita semuanya. Kita berunding, berencana, berdonasi, abring-abringan mencari bantuan kepada personal, kolektif, lembaga, institusi, perusahaan, pemerintah, dan lain sebagainya. Begitu sudah jadi oleh kita ditinggalkan. Maka hati-hati, kita sangat baik mulia bikin masjid beserta kinerjanya, tetapi terselip kebohongan di dalamnya, meninggalkan masjid apapun alasannya. Hadirin yang Allah muliakan, oleh karena itu pula kembali kepada daerah bencana. Ada apa dengan masjid yang hancur lumat itu? Jangan-jangan kita diperingatkan pula. Tuh lihat, Allah memberikan peringatan. Masjid sekalipun oleh Allah disikat, sementara Masjid Darussalam Aceh kok dipertahankan oleh Allah Rabbul Alamin. Apapun isi peringatan Allah itu, mari kita ambil pelajaran. Sebelum kita ditegur, digibegen, dioyagen oleh Allah Rabbul Alamin, mari kita kembali ke masjid. Satu di antara hal yang Rasul sendiri memandu umat agar kembali ke masjid pada saat terjadi gerhana. Ketika terjadi gerhana, menurut bahasa lokal primitif tertentu, kita harus masuk ke kolong ranjang dan lain sebagainya. Kemudian nabuh kentongan. Ternyata Allah lewat Rasulnya memandu umatnya ketika terjadi gerhana segera masuk masjid. Tentu dengan perangkat-perangkat yang diperlukan ketika orang bersyarat harus berada di masjid. Ya, berpakaian yang suci, bersih, memenuhi syarat untuk dipakai sholat, bersuci, baik dengan wudhu ataupun dengan tayamum. Kemudian bertakbir, mengagungkan, mengakui kemahagungan Allah Rabbul Alamin. Kemudian bersolat, solat gerhana. Kemudian juga berkhutbah dan bersedekah. Dan Rasul mengingatkan bahwa gerhana yang tidak pernah akan kembali terang itu pada hari Jumat. Hadirin yang Allah muliakan, khatib sekali lagi berulang-ulang,
mengikuti apa yang Allah tampakkan. Ketika ada satu konten yang sangat-sangat penting, sampai Allah mengulang-ulang puluhan kali, di antaranya pada surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang masih kalian dustakan? Para bapak, para remaja, anak-anakku sekalian, jika saja seluruh jamaah Jumat yang hadir saat ini secara kompak, walaupun beraturan, ada yang telat 1 menit, 2 menit, 3 menit dan seterusnya, tapi pada menit yang sekarang khatib ingin tegaskan, seandainya kita ini warga mukim di sekitar masjid, di antaranya warga sekitar masjid ini, kemudian kita sedang berada di rumah masing-masing, dugaan berat khatib kumandang azan dari masjid ini nyaring terdengar di telinga masing-masing, maka paling telat ketika kumandang Allahu Akbar, kita sudah mulai beranjak meninggalkan semua jenis aktivitas, baik untuk sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, jika di hari Jumat untuk sholat Jumat. Mengapa juga? Karena Allah menyuruh begitu. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Jika kumandang azan atau informasi digital, informasi lisan, informasi manual, gestur tubuh orang lain bergerak menuju masjid sebagai tanda awal waktu sholat hampir akan tiba, maka segera tinggalkan segala jenis aktivitas hubungan manusia dengan alam, apapun jenisnya, kecuali hanya untuk mengingat Allah Rabbul Alamin, dalam arti bergegas untuk persiapan sholat Jumat di antaranya. Jika seluruh jamaah yang hadir ini tidak ngantuk seorang pun, men-save informasi, tebarkan kepada orang lain, itu yang dinamakan dakwah multi level. Satu orang jamaah yang ada di masjid ini noel seorang, 2 orang, 3 orang langsung dan lewat digital, maka ini sesungguhnya implementasi dari cara Allah menurunkan al-Islam hingga masuk kawasan komplek masjid kita tercinta ini. Allah Maha sendiri, dititipkan al-Islam kepada Jibril alaihi salam, multi level. Satu orang disampaikan kepada Nabi, bahkan bukan hanya kepada Nabi akhir zaman, tapi Islam disampaikan dulu kepada Nabi Adam alaihi salam sampai terakhir Nabi yang ke-25, multi level. Disampaikan kepada keluarganya secara lisan, bukan lewat SMS, kepada sahabatnya, kepada sahabat pengikut sahabatnya, pengikut sahabatnya, hingga para alimin ulama dan hingga para guru kita, termasuk orang tua kita di tempat ini di antaranya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya, takhallaqu bi akhlaqillah. Cobalah kalian meniru bagaimana cara Allah berakhlak. Di antaranya Islam itu disampaikan secara multi level. Bukan saling menahan informasi, apalagi saling menjegal program keagamaan, langsung ataupun tidak langsung. Yang langsung on air kepada orang, jangan ikut, padahal itu petunjuk Allah. Tidak on air, dirinya menahan diri, tidak berangkat ke majelis, baik majelis tauhid, majelis ilmi, majelis muamalah, majelis politis yang islami, majelis birokratis yang islami, menahan diri untuk tidak ikut terlibat di dalamnya, apalagi mengajak orang lain untuk cuak dan tidak suka kepada hukum Allah dan Rasulnya. Nah, ini sudah mulai terang. Padahal Al-Quranul Karim mengingatkan kita semuanya, bergegaslah kamu sekalian dalam hal kebaikan, wasari'u ila maghfirah min rabbikum. Yang kedua, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mencari ampunan Allah itu bagian dari kebaikan yang Allah ridhoi.
Kemudian Allah Rabbul Alamin berpesan kepada kita semuanya tanpa kecuali, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada bukhul Allah, hablullah, Al-Quran. Jika berbicara Al-Quran tidak bisa lepas dengan berbicara As-Sunnah. Karena Quran sendiri menggandengkan dua ketaatan yang harus padu ditundukkan jiwa dan raga kita sebagai makhluk dan umatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian benar-benar merasa cinta, bukan hanya sekedar hiasan di bibir, kepada Allah cintanya, gampang sekali caranya. Ikuti apa yang Rasul lakukan. Rasul itu menegaskan tentang pentingnya bermajelis ilmi, kontraknya seumur hidup. Tiba-tiba implementasi di kesadaran kita dengan berbagai macam alasan. Loh, kenapa ngaji teh hanya 1 kali dalam 1 tahun, ngaji 1 kali dalam 1 bulan, ngaji hanya 1 kali dalam 6 bulan. Padahal begitu diuji kompetensi, masih ada yang belum lulus, walaupun hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum dan menjawab salam itu sendiri. Jika indikator rata-rata umat ini menjawab salam saja belum benar, berarti apalagi kalau kita diuji kompetensi tentang bagaimana kemampuan kita mengenai bacaan Al-Quranul Karim. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Saya mengambil satu target yang sangat-sangat sederhana agar kita bisa sholat dan percaya diri ketika kita sholat. Sekali lagi, kenapa kita harus belajar Al-Quran? Mengapa kita harus ngaji Al-Quran? Selain fungsi Quran sebagai hidayah, pemandu hidup, pemandu personal, kolektif, hingga pemandu cara berbangsa dan bernegara. Jangan sampai salah mengangkat pemimpin. Paling dekat hubungannya dengan kita. Kenapa kita harus belajar Al-Quran? Agar kita percaya diri pada saat sholat. Apalagi sekian persen rata-rata kita sholatnya sendirian. Bagaimana kalau tidak benar bacaan Al-Quran? Kalau kita berjamaah, yakinlah ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam memandu kita semuanya. Kalau kita bertindak menempatkan diri sebagai makmum, maka kekurangan-kekurangan yang tidak disengaja oleh kita ditanggung oleh kesempurnaan imam dalam hal memimpin sholatnya. Kalau demikian, betapa diringankan tugas dan tanggung jawab seorang makmum ketika ia rela hati untuk menjadi makmum dari para imamnya. Tapi rukhsah dan kompensasi ini banyak tidak diambil oleh sekian persen, boleh jadi kebanyakan umat. Milih sholat sendirian, tidak mau berjamaah. Diberi kompensasi orang sholat berjamaah, apalagi di masjid, 27 derajat yang beda, 27 gaya Allah dan gaya manusia. Masih juga belum diambil ini kompensasi. 2 rakaat qobliyah subuh, kompensasinya lebih mulia daripada dunia dan isinya, belum juga diambil. Masih juga mengambil jalan pintas, langsung kebut sholat subuh, dan di rumah sendirian juga. Sholat subuh di masjid berjamaah dibersamai oleh malaikat yang bertugas malam tadi, dan malaikat yang akan bertugas siang ini bertemu di waktu subuh, belum juga diambil itu kompensasi kemuliaan dari Allah Rabbul Alamin. Pertanyaan sederhana, apa ini penyebabnya? Paling tidak saya teringat dengan sebuah dialog seorang ketua DKM yang ahli masjid. Ini mungkin narasinya tidak populer. Ketua DKM ahli masjid, ia ahli ibadah, tidak terbersit, tidak terngiang-ngiang, apalagi terbaca di media massa bahwa ia mantan pejabat yang bermasalah. Tidak. Ia bertanya satu waktu kepada khatib, apa penyebabnya dan apa faktor utamanya orang-orang terdahulu itu sampai melahirkan kitab-kitab yang tebal-tebal, padahal di zaman itu belum ada komputer, belum ada mesin tik. Saya jawab, ya karena pinternya saja.
karena rajin menulis, belajar dan lain-lain. Pada akhirnya beliau sendiri yang memberikan jawaban. Ini mirip dengan dialog Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang bertanya, dia juga yang memberikan jawaban. Akhirnya beliau mengatakan, ini faktor makanan katanya, yang menyebabkan orang terdahulu cerdas sampai mewariskan multi kitab. Bahkan kalau sekarang di googling, di searching lewat media online, para bapak, para remaja mau butuh kitab, buku, judul, konten tentang apa, selama punya pulsa akan muncul dengan sendirinya. Ribuan judul rujukan umat Islam muncul. Kembali lagi, apa yang menyebabkan orang-orang terdahulu mewariskan ilmu, multi ilmu dan lainnya? Karena faktor makanan. Semakin halal jaminan kekayaan kita, maka semakin cerah pemikiran dan hati kita semuanya. Dan semakin menumpuk-numpuk atau mengoplos harta kekayaan antara yang halal dengan yang tidak perlu dipikirkan statusnya, maka semakin rumat dan semakin ruwet. Cahaya Allah terhalang, cahaya yang ada entah di mana adanya. Oleh karena itu pula, khatib mudah-mudahan tidak termasuk kategori berlebihan, akan tetapi boleh jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir khatib berada di mimbar yang mulia ini, karena kita harus tahu dan harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa umur tidak pernah kenal waktu, kenal tempat, kenal kondisi, kenal status dan lain sebagainya. Nawar ataupun tidak, Allah mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jamaah yang Allah muliakan, sederhana sekali, ketika masjid kita dimanapun kita berada, lembaga-lembaga keagamaan kita ingin makmur dan berdaya, mari kita sterilkan makanan dan minuman yang biasa kita konsumsi agar kita lebih mudah taat kepada Allah dan Rasulnya, diantaranya dalam hal memberdayakan masjid. Jika kita makan dan minumnya tidak beraturan, maka diduga berat cahaya Allah semakin redup hingga pada akhirnya hilang. Masjid di sekitar tempat tinggal ditinggalkan, padahal adzan mah kadangu kusararea. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'alallahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jamaah yang Allah muliakan, pada surah ke-8 surah Al-Anfal ayat 73, Allah kembali mengingatkan seluruh umat Islam. Khatib membaca beberapa referensi berbasis tafsir, ini alamatnya kepada seluruh umat Islam, mau laki-laki, mau perempuan, mukmin, mukminah dan lain sebagainya. Kata Allah, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, bahwasanya orang kafir dengan orang kafir itu bersatu padu. Tidak diceritakan antar orang kafir itu saling merendahkan derajatnya dan masa depannya, tapi saling menguatkan, bahu-membahu, saling mengarahkan, saling menyukseskan, saling mereferensikan, saling memerdekakan dan lain sebagainya, bersekutu dalam bahasa kekinian. Illa taf'alu ay in la taf'aluhu ayyuhal muslimun. Jika umat Islam tidak meniru gaya bersatunya orang-orang kafir, takun, maka kamu akan jadi, akan membikin seolah-olah mendesain apa yang didesain oleh muslimin yang tidak bersatu seperti bersatunya orang-orang kafir.
fitnatun, fitnah, malapetaka, kemaksiatan terorganisasikan. Maksiat massal. Di mana? Di muka bumi. Wa fasadun kabir, dan kerusakan, kedahsyatan yang dahsyat dalam kerusakannya akan terjadi di muka bumi. Mengapa? Karena umat Islam tidak bersatu seperti bersatunya orang-orang kafir. Karena itu, jika ayat ini ditarik dalam hal mengagendakan kesuksesan, suksesi kepemimpinan di tingkat apapun juga di masa yang akan datang, maka kata kuncinya umat Islam mesti bersatu seperti berkoalisinya orang-orang kafir. Jika tidak, umat Islam sebanyak apapun jumlahnya tetap pasti akan tumbang oleh kekuatan kecil sekalipun. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengingatkan, sejatinya mukmin dan mukmin itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang ketiga, wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin dan mukmin itu sejatinya bersinergi. Yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang belum pinter, yang kuat, yang lemah, yang berkuasa dan yang dikuasai, sejatinya bersinergi, bersenyawa, berintegrasi. Tapi sayang, tadi dapat sindiran dari Al-Quran. Ayat ini pasti terlintas bagi orang-orang yang rajin tadarus. Orang kafir itu bersinergi. Jika kalian wahai umat Islam tidak mengikuti gaya bersatunya orang-orang kafir, niscaya akan terjadi malapetaka, kerusakan dan fitnah merajalela. Terakhir, jamaah yang Allah muliakan, Al-Quran mengingatkan bahwa Allah tidak pernah menghancurkan satu kawasan jika di atas kawasan itu orang-orangnya soleh. Mafhum mukhalafahnya sangat sederhana. Jika terjadi kerusakan kecil sampai kerusakan raksasa hingga kerusakan sistem terorganisasikan, kerusakan diturun-turunkan dan lain-lain, maka itu pasti teguran dari Allah akibat manusianya maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Bisa maksiat intelektual, bisa maksiat spiritual, bisa maksiat sosial, bisa maksiat seni, budaya, berlingkungan, maksiat berpolitik, maksiat berbudaya, maksiat berbirokrasi. Harusnya manusia mukmin itu mengangkat pemimpin laki-laki dari golongan mukmin untuk jadi pemimpin yang karakternya cerdas, karakternya taat kepada Allah, tanggung jawab, sehat fisiknya, sehat batinnya, diminta ataupun tidak, mengajukan diri ataupun tidak, dirinya sadar dirinya punya kemampuan, kompetensi spiritual dan kompetensi intelektual seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Tiba-tiba kebanyakan umat tergiur dengan sembako, tergiur hanya dengan ongkos ke TPS. Pada akhirnya calon dari Allah dengan indikator yang jelas nyata itu ditinggalkan. Pada akhirnya ia kalah. Mudah-mudahan dari masjid yang mulia ini, Al-Muhajirin, mari kita berhijrah sesuai dengan namanya, Al-Muhajirin, dari kebiasaan minimalis menjadi kebiasaan yang ideal, dari kebiasaan ideal menjadi istiqomah dalam keidealan. Di antaranya star dari masjid ini bisa kita mampu melahirkan SDM untuk kepentingan apapun juga dengan dasar ketauhidan berbasis Al-Quran dan As-Sunnah, untuk kepemimpinan, untuk calon SDM ekonom dan lain sebagainya. Demikian juga untuk pemakmur masjid kita di masa yang akan datang. Mari kita sama-sama lahirkan, mari kita sama-sama lahirkan, berangkat dari masjid Al-Muhajirin ini, masjidnya orang-orang yang berhijrah, insya Allah dengan sepenuh keyakinan, paling tidak husnudzan kita kepada Allah Rabbul Alamin, tetapi Allah pun mengiringi. Jika kita semangat dan sungguh-sungguh, Allah pun akan menyertai. Insya Allah target kita akan tercapai dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlifna khairan minha, khususan li jami'i syu'ubi Cianjur wa ma haulaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyana Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma arkhis as'arana. Wahai Allah, tampakkan ke dalam pandangan dan ke dalam hati seluruh umat Islam bahwa kemenangan sudah ada di depan matanya. Dengan catatan, ya Allah, bimbing kami untuk istiqomah menepati petunjuk-Mu dan sunnah Rasul-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 'alallahi tawakkalna wa ilallahil masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk tertib salat berjamaah silahkan segera berdiri. Jamaah yang tidak kuat karena kondisi fisiknya silahkan sesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing.